Tentang masuknya Islam ke Nusantara ya. Ke Indonesia itu baru ada kan 17 Agustus 1945. Pertama, kita klarifikasi dulu bahwa ya, Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu dalam fase yang sangat awal. Ya, di pelajaran-pelajaran sekolah, termasuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14 kan? Atau ke-13. Ya, dengan teori-teori yang ada dari Gujarat. Padahal itu bersamaan di abad ke-7, Bu. Jadi awal masa Islam, bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Baros, 414 km dari kota Medan, ya, di kota Baros. Jadi dari awal abad ke-7 sudah ada, sudah masuk, gitu kan? Ini sudah bersamaan. Dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu, kemudian Islam datang. Tidak, itu bersamaan. Ya, baik Hindu ataupun Islam itu sudah bersamaan, ada dalam dakwah dan sudah disebarkan. Dan yang datang itu bukan cuma pedagang dari Arab, Masya Allah, tidak. Orang-orang Arab yang datang itu, baik dari Hadramaut, yang dari Yaman dan sebagainya, itu dibekali ilmu, ada misi dakwah. Ya, dipetakan daerahnya, dia kembali dia catat gitu kan. Kemudian dibekali misi dakwah, mereka berdagang ya sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman. Sampai puncaknya, berdirilah kemudian kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dari mulai Sabang ya sampai dengan Merauke-nya. Dari Sumatera sampai ke ujung bagian timur. Bahkan di timur ini ada yang terkenal dengan kerajaan-kerajaan Islam. Dalam bahasa Arab kerajaan disebut dengan rajanya Malik, kerajaannya Muluk. Dalam bahasa orang lokal disebut dengan Maluku. Ya, Maluku itu asalnya dari bahasa Arab yang ada kerajaan-kerajaan Islam. Karena di situ ada Ternate, ada Tidore, ada Bacan, ada Ambon dan macam-macam. Termasuk sampai ke Papua. Nah, kemudian di masa-masa di abad ke-13, nah ini yang harus diketahui. Abad ke-13 itu bukan awal masuknya Islam, tapi penguatan nilai-nilai keislamannya. Di orang tua dulu merintis ya, membawa Islam, ya kemudian ulama setelahnya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang benar. Ya, bagaimana caranya misalnya salat dengan baik, bagaimana cara bertauhid. Karena pada waktu itu masih diperkenalkan. Kan ada orang yang kenal Islam tapi belum bisa salat dengan baik kan? Ya, saking hafalnya Al-Fatihah cepatnya luar biasa gitu kan? Ya, nah, ini persoalan-persoalan di sini. Maka diutuslah kemudian oleh Sultan Turki pada saat itu, ya kisaran tahun 1400-an. Ya, 1400-an, di awal masa ke-13, dari 1200 bahkan ya, 1200 sampai ke 1400-an, dikirimkan ulama-ulama. Ini ulama-ulama, awas hati-hati ya, hati-hati, yang dekat dengan Allah, yang paham tentang sistem kehidupan, dan tahu tentang fikih dakwah. Dalam bahasa Arab, orang yang punya ilmu dan dekat dengan Allah, itu bukan cuma disebut dengan ulama, tapi wali. Wali, jamaknya aulia. Ya, jamaknya aulia. Misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257. Posisi sebelah kanan paling atas. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya. Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Maksudnya memberikan dia ilmu, berikan dia kekuatan dan sebagainya. Maka diutuslah 9 orang pada saat itu semuanya dari Arab. Ada dari Palestina, ya, ada Syekh Hasanuddin misalnya, ada dari Mesir, Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra ini ahli dakwah, ya ahli fikih juga, ahli Islam. Yang nanti punya 2 orang anak pertamanya dibawa ke Nusantara, anak keduanya tinggal di Mesir. Ahmad Jumadil Kubra berdakwah sampai ke ujung Sumatera nanti, dari Jawa. Ya. Siapa Ahmad Jumadil Kubra ini? Ya, seorang ulama besar dari Mesir, ahli dakwah, dibawa kemudian anaknya, salah satunya namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu yang tadi, yang saya turunkan sampai muncul ke Haji Ahmad Dahlan, sampai muncul ke Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Satu lagi, dia tinggal di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Ini bukan Sunan Gunung Jati, Syarif Abdullah ini anak-anak dari sini. Nanti yang paling menarik, ketika beliau berdakwah di kisaran awal abad ke-15 sampai awal abad ke-15, ya, di situ sedang dikuasai di wilayah ke Sunda sampai ke pertengahan Jawa oleh satu kerajaan besar, ya, satu daerah Sunda Wiwitan, Pajajaran, lebih dekat ke Hindu sebetulnya. Rajanya Prabu Siliwangi.